Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin mengucapkan selamat datang. Jika ada di antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di gereja Happy Family, ada? Jika ada boleh angkat tangannya. Saudara yang baru pertama kali beribadah, semua sudah pernah, puji Tuhan. Saya juga ingin mengucapkan shalom kepada pemirsa live streaming dimanapun Anda berada. Bapak Ibu, hari ini untuk minggu pertama kita memasuki bulan Mei, Pak Hani memberikan satu subtema yang indah, The Unshakable, ya, satu kehidupan yang tidak tergoyahkan, tidak tergoncangkan. Nanti Bapak Ibu Saudara turun ke bawah bisa foto booth juga ya, bisa foto bersama keluarga, bersama hamba Tuhan supaya kita juga punya kenang-kenangan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya ingin berkhotbah dengan tema yang sama, The Unshakable. Pusat kekristenan ada pada pemberitaan Injil, bukan kepada yang lainnya. Tetapi hari-hari ini seringkali kita melihat, mendengar, saudara, bahwa berita-berita yang disampaikan di gereja, di tempat-tempat ibadah, seringkali tidak lagi berpusatkan kepada Injil. Itu sebabnya sering ketika menghadapi persoalan, menghadapi masalah, banyak saudara yang mundur, banyak yang kemudian juga merasa bahwa imannya tidak bisa memberikan jawaban di dalam kehidupannya. Bagaimana kita bisa menjadi orang Kristen yang tidak tergoyahkan sampai akhir? The unshakable. Mari kita melihat dasar firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita akan membaca ayat-ayat ini secara bergantian. Saya akan membaca ayat 1, Bapak Ibu Saudara membaca dengan suara keras, ayat 2 dan selanjutnya. Pelayanan Paulus di Tesalonika. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis. Hal itu kamu ketahui dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Ayat 6 bersama-sama. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Kita yang percaya firman Tuhan berkata, amin. Firman Tuhan berkata, yang berbahagia itulah yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan di dalam hati dan dengan setia melakukan di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, surat Tesalonika ditulis oleh Rasul Paulus. Di dalamnya kita melihat saudara ada satu keprihatinan. Jemaat ini sedang mengalami tantangan, ada penganiayaan saudara dari orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Kristus, yang iri hati karena pengikut-pengikut Yesus ini semakin bertambah besar. Nah, hari ini bagaimana saudara supaya iman kita ini kokoh,
Bagaimana supaya kita tidak tergoyahkan. Kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal yang hari ini saya ingin bagikan sesuai dengan ayat-ayat yang kita baca. Bapak Ibu sebagai orang yang sudah percaya kepada Kristus, percaya kepada Injil yang sungguh-sungguh memberikan kepada kita satu kehidupan yang baru. Biarlah bagian kita supaya kita juga kuat. Kita jangan pasif. Kita harus tetap memberitakan Injil. Walaupun ada penganiayaan, walaupun ada harga yang harus dibayar, ada penderitaan. Kita bisa melihat di ayat 2 dikatakan, sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. We were bold in our God to speak to you the gospel of God. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Bapak Ibu Saudara, kita tidak boleh keluar dari Injil. Untuk supaya iman kita kokoh, kita harus juga memberitakannya, menceritakannya. Saudara, kalau kita diam aja, seringkali kita juga bisa ragu, benar apa enggak. Tetapi kalau apa yang kita yakini, apa yang kita percayai, itu kita saksikan, kita bagikan kepada orang-orang di sekeliling kita. Maka kita sendiri juga, saudara, akan terus-menerus diperkuat. Roma 1 ayat 16, ini yang membuat Rasul Paulus betul-betul, saudara, menjadi seorang yang tidak tergoyahkan di dalam iman. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang-orang Yunani. Bahkan kita, saudara, orang-orang yang seharusnya tidak mendapat bagian. Tuhan beri kepada kita kesempatan untuk juga boleh mengenal Injil. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu punya orang tua atau punya pasangan hidup atau punya sahabat karib ingin meninggalkan kita ke tempat yang jauh atau bahkan meninggalkan kita selama-lamanya. Lalu dia memberi pesan yang terakhir seperti wasiat. Saya yakin kalau pesan itu baik, pesan itu benar, saudara, ya, pasti kita berusaha untuk menjalankannya. Bapak Ibu Saudara, sebelum Yesus meninggalkan murid-muridnya, dia memberi wasiat. Dia memberikan satu amanat yang dikatakan amanat yang agung. Yaitu, saudara, untuk kita memberitakan Injil. Harta kekayaan, saudara, supaya dibagikan, enggak boleh disembunyikan, enggak boleh dikubur. Harta kekayaan yang Allah percayakan untuk diberitakan, itulah Injil. Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Pergilah jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nanti mulai hari ini, saudara, Gereja Happy Family memberi kesempatan juga untuk anak-anak di atas usia 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun sampai usia 14 tahun. Untuk mereka juga boleh diberi kesempatan, mereka udah dengar firman di sekolah minggu, saudara. Untuk kemudian mereka yang percaya juga boleh dibaptis. Bukan lagi karena paksaan orang tua, tapi anak itu sendiri berkata, aku mau, aku percaya. Bapak Ibu Saudara, bukankah ini perintah dari Tuhan kita Yesus Kristus? Pergi jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Bukan hanya sekedar kemudian beritakan Injil, tetapi dikatakan ajarlah mereka melakukan. Di dalamnya berarti ada contoh, ada teladan. Saudara-saudara sekalian, saya merindukan di tempat ini, siapapun saudara orang tua, saudara punya anak, atau udah jadi kakek nenek, saudara punya cucu, biarlah saudara kita tidak hanya bekerja keras, mempersiapkan mereka untuk hidup dengan baik, kasih modal kerja, kasih kepandaian,
tetapi kita juga mau menyiapkan mereka harta kekayaan. Amin, saudara. Yaitu Injil yang menyelamatkan. 2 Timotius 4 ayat 2, perintah ini juga sudah diteguhkan oleh Paulus. Dikatakan 2 Timotius 4 ayat 2, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Paulus menggambarkan, menceritakan dirinya. Bagaimana dikatakan dia di Filipi, itu ditulis di ayat 2 ya. Dia dihina, dianiaya, bahkan dipenjara. Saudara bisa melihat di peristiwa itu di dalam Kisah Rasul 16 ayat 19 sampai 24. Bagaimana karena pemberitaan Injil dia, saudara, dipukuli bersama dengan Silas. Masuk ke dalam penjara, dibelenggu. Tetapi dikatakan tengah malam mereka berdoa dan menyanyikan pujian, menyembah Tuhan. Dan terjadilah satu hal yang tidak pernah mereka duga. Gempa bumi yang begitu hebat meruntuhkan, merontokkan pintu-pintu penjara, membuka semua belenggu-belenggu di kaki mereka. Sudah sampai kepala penjaranya datang tersungkur dan berkata, aduh Tuhan, apakah yang aku harus lakukan supaya aku selamat? Karena apa? Karena saudara, ini hukum orang-orang Romawi. Pada waktu itu saudara, bangsa Israel sedang hidup di bawah penjajahan orang Romawi. Itu sebabnya kota Filipi ini juga dikuasai orang Romawi. Saudara-saudara sekalian, jika ada tahanan yang bisa melarikan diri, maka yang harus dibunuh adalah kepala penjaranya. Itu sebabnya kepala penjara berpikir, waduh ini pintu penjara terbuka semua, belenggu-belenggunya terbuka. Kira-kira tahanan apa sih yang diinginkan oleh tahanan di penjara? Selain kebebasan, betul tidak? Lihat pintu penjara terbuka, maunya ya lari. Tetapi saudara, Paulus berkata, jangan khawatir. Mereka masih ada di sini, tidak ada satupun yang akan lari. Lalu dia menjawab pertanyaan kepala penjara. Apa yang harus kulakukan supaya aku selamat? Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Engkau dan seisi keluargamu akan selamat. Paulus tetap maju, saudara sekalian, walaupun ada penghinaan, penganiayaan luar biasa. Bapak Ibu saudara sekalian, abad 15 dan abad 16. Orang-orang Kristen di Jepang ya mengalami penganiayaan yang sangat hebat. Sampai hari ini saudara lihat, saudara, negara Jepang mayoritas bukan Kristen. Tetapi saudara, walaupun demikian ada orang-orang Kristen yang sangat militan di sana. Saya membaca kisah ini sudah terjadi di tahun 1627. Seorang pemimpin gereja bernama Paulo Uchibori bersama dengan istri dan ketiga anaknya, mereka ditahan oleh pemerintah Jepang karena ketahuan menampung para misionaris, yaitu para pembawa berita Injil. Hari itu juga pendeta Paulo Uchiburi, orang Jepang, ya, ditangkap bersama dengan 37 orang Kristen lainnya. Dipukuli, diarak, ditelanjangi saudara, di pusat kota. Pada waktu itu musim sedang dingin. Saudara, mereka dipenjarakan di istana Shimabara. Siksaan dan aniaya yang dilakukan oleh prajurit pemerintah tujuannya hanya satu. Supaya orang-orang Kristen ini mengingkari imannya. Supaya mereka menyangkali Kristus. Saudara, Paulo Uchiburi punya istri 1, 3 anaknya juga masih kecil, 1 agak remaja. Saudara, mereka melihat bagaimana orang-orang dewasa ini bertahan. Sekalipun di tengah penganiayaan, dipukuli luar biasa. Itu sebabnya mereka sasarannya anak kecil ini, 3 anak ini. Supaya orang tua lihat gak tega. Apa yang dilakukan saudara oleh prajurit itu? Jari-jari anak kecil ini dipotong. Dari 5 jari hanya disisakan hanya jempol dan kelingking. Tetapi prajurit Jepang ini terkejut sekali.
Sebab anak ini bukan saja tidak menjerit kesakitan, saudara, tapi mereka betul-betul kuat. Saudara-saudara sekalian, prajurit ini berkata bahwa orang Kristen ini tidak layak punya 5 jari. Mereka ini lebih rendah dari binatang, jadi jarinya tidak boleh 5, cuma disisakan 2. Dipotong 3, dipotong 3. Tapi anak-anak kecil ini tetap bertahan luar biasa. Bahkan saudara, ketika para tahanan ini dilemparkan berkali-kali ke dalam air es yang sangat dingin di Teluk Simabara, mereka tetap bertahan teguh, tidak menyangkal iman. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, bahkan sebelum meninggal, anak kecil, anaknya yang paling besar berkata begini, "Ayah, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan memberikan kita berkat yang luar biasa seperti ini." Lalu mereka satu demi satu mati, saudara. Kehabisan darah, dipukuli, luar biasa. Bapak Ibu, inilah kekristenan. Unshakable, tidak goyah. Walaupun ada penderitaan, ada perjuangan yang berat. Mari kita lihat saudara, apa yang Tuhan janjikan kepada orang-orang yang setia sampai akhir. Mari kita membaca di dalam Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-4. "Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang, yaitu antikris dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Bapak Ibu, minggu lalu saya mengajar di STT Happy Family. Tafsir Perjanjian Baru 5, yaitu Kitab Wahyu dan Surat Tesalonika. Bapak Ibu, saya sendiri sebelum mengajar dan jemaat murid-murid mahasiswa diberkati, pasti berkat itu harus turun lewat saya dulu. Saya melihat saya sendiri dikuatkan. Saudara, siapa yang akan memerintah di dalam kerajaan milenium 1000 tahun? Tidak semua. Firman Tuhan berkata yang ada di atas tahta bersama dengan Kristus untuk menghakimi. Itu adalah para tua-tua, orang-orang kudus yang dipilih Tuhan dan para martir. Saudara, saya kemarin sharing sama Bapak, saya bilang kalau sampai kekristenan mengalami penganiayaan, jangan takut. Jangan takut mati karena iman kita kepada Kristus. Amin. Saudara, saya seperti dibukakan. Saya bilang, Han, itu sebabnya, coba kenapa? 12 murid Yesus, 1 Yudas menyangkal ya, ada diganti 1. Saudara, mereka semuanya mati martir. Betul tidak? Tidak ada yang matinya baik-baik loh, semua martir. Dipenggal kepala, ada yang disalib terbalik, ada yang digoreng air panas. Wah, matinya macem-macem. Saudara-saudara, ada yang seperti Stefanus dirajam batu. Semua matinya martir. Saya berkata, Tuhan memang berkehendak murid-murid ini boleh memerintah bersama Kristus. Dan kalau mereka menjadi martir, ini dikatakan mereka yang dipenggal kepalanya. Ya, maksudnya bukan cuma dipenggal, macam-macam lah pokoknya cara mereka mati martir. Dikatakan mereka akan memerintah bersama Kristus. Amin. Hari-hari ini berapa sering gereja saudara sudah gak pernah lagi mengkhotbahkan ini. Khotbahnya hanya untuk menyukakan aja. Membuat kita tenang, membuat kita kuat supaya kita diberkati. Tapi hari ini di unshakable, kita harus mempersiapkan diri sudah di dalam segala keadaan kita tidak pernah tahu. Karena hari-hari semakin jahat. Bagaimana kita mau tetap teguh, tidak goyah. Tetap beritakan Injil. Amin. Saudara mungkin di rumah
saudara masih merupakan anggota keluarga yang minoritas. Semua belum percaya, hanya saudara. Mungkin hasilnya apa? Karena saudara Kristen, mungkin saudara dibenci. Saudara mungkin diasingkan. Bahkan ada yang diancam, kamu kalau Kristen gak dapat warisan loh. Bagaimana saudara? Biarlah penderitaan, penganiayaan tidak membuat kita berhenti di dalam iman kita. Tidak membuat kita menutup mulut, beritakan Injil. Ini yang dikatakan saudara di dalam firman Tuhan. Sungguh pun kami sebelumnya sudah dianiaya, dihina. Namun dengan pertolongan Allah kami memiliki keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu di dalam perjuangan yang berat. Sekarang mari kita melihat yang kedua saudara. Tetap fokus pada Injil yang murni. Ayat 3. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Mengapa saudara kalau kita sering kali mendengar ada teman kita atau bahkan anggota keluarga kita yang tidak teguh di dalam Injil. Mereka terbelokkan, bahkan mungkin ada yang sudah jauh dari Tuhan, ada yang sudah enggak ke gereja, enggak pelayanan, mungkin bahkan pindah keyakinan dan sebagainya. Saudara-saudara sekalian, karena seringkali kita tidak fokus kepada Injil yang murni. Kita masih fokus kepada diri kita sendiri. Firman Tuhan Paulus berkata, we were not preaching with any deceit or impure purposes or trickery. Kami tidak mengkhotbahkan suatu di dalamnya ada tipuan yang tidak murni atau tujuan-tujuan yang salah. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan, pengusaha-pengusaha, anak-anak muda, pelayan-pelayan Tuhan yang teguh berdiri tidak tergoyahkan. Kristus harus menjadi fokus berita itu sendiri. Amin. Bukan yang lain. Saudara, gereja-gereja yang lain mungkin tidak lagi memfokuskan kepada Kristus. Sumber beritanya mungkin adalah berkat. Sumber beritanya mungkin adalah kesembuhan. Sumber beritanya mungkin kebahagiaan di dunia ini. Fokus beritanya mungkin adalah diri sendiri. Itu pilihan. Ada hamba-hamba Tuhan lebih senang saudara khotbahnya itu bersaksi yang panjang. Firmannya cuma sedikit. Tetapi saudara, bagaimana kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang unshakable. Gereja yang juga tidak tergoyahkan. Kita harus fokus pada Injil yang murni. Amin saudara. Coba kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 5. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Amin. Ya. Tapi jemaat senang saudara kalau hamba Tuhannya itu menceritakan dirinya. Saya begini, senang. Tapi Paulus dia memilih sudah menjadi hamba Tuhan yang mungkin gak populer. Dia berkata bukan diri kami yang kami beritakan. Tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Bapak Ibu, gereja yang akan sungguh-sungguh berdiri teguh adalah gereja yang mempertahankan ajaran yang sehat. Amin. Saudara, saya mengajar kemarin di kitab Wahyu. Bagaimana antikris itu akan menunggangi saudara. Gereja palsu, gereja sesat. Benar sudah ya. Sudah kalau mau belajar ada MP3 kitab Wahyu, ada 35 kali saya mengkhotbahkan. Sampai Wahyu pasal 19 ya. Masih ada 3 pasal saya selesaikan nanti. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita bisa melihat bagaimana betul-betul setan mencoba saudara untuk membawa orang Kristen ini tidak fokus kepada Injil yang murni. Dan itu betul-betul pada akhirnya akan dijadikan saudara sebagai sekutu. Gereja palsu digambarkan dengan perempuan pelacur besar itu ya,
yang dikatakan saudara menunggangi binatang, itulah antikris. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya juga membaca, mendengar, menyimak betapa banyak saudara korban-korban daripada tipu daya iblis. Bahkan iblis saudara tidak pandang bulu, apakah itu orang Kristen, apakah itu keluarga pendeta. Salah satu yang saya baca dan hampir semua orang saudara di dunia entertainment sudah tahu adalah seorang artis bernama Katy Perry. Katy Perry adalah anak pendeta. Nah ini ya, ini anak pendeta ini. Jadi papa mamanya ini pendeta. Tetapi saudara sekalian, dia sudah mengakui dirinya bukan lagi Kristen. Dia berkata, saya bukan lagi Kristen. She is no longer a Christian. I don't believe anymore in heaven, katanya. Saya enggak lagi percaya kepada surga atau kepada neraka. An old man sitting on a throne. Seorang tua yang rambut putih ada di tahta, enggak lagi percaya. Di dalam rekaman yang lain, interview yang lain, dia juga berkata, I have sold my soul to the devil. Aku sudah menjual jiwaku kepada iblis. Karena sebagai seorang penyanyi, dulu dia nyanyi lagu rohani, gak laku. Jadi dia stres saudara. Tapi ketika dia terjun saudara ke lagu-lagu dunia, suaranya memang bagus. Wah, langsung dia ditangkap saudara oleh manajemen dunia dan akhirnya masuk lebih dalam lagi. Katy Perry mewakili anak-anak pendeta yang menggumuli iman mereka. Saudara sekalian, sampai seorang yang ahli survei bernama George Barna menghasilkan saudara research, dia berkata begini, kalau ada anak-anak Tuhan khususnya dari keluarga hamba Tuhan sampai kemudian begitu jauh mengingkari imannya, dia berkata 40% mereka sudah melalui satu periode meragukan iman. Benar enggak? Yesus itu Tuhan, satu-satunya juru selamat, mulai meragukan Injil. Apa betul Yesus itu bangkit dari orang mati? Apa benar? Saya belum pernah lihat. Hati-hati. Itu 40%. Mulai ragu. Saya menghadapi masalah kok gak ada jawabannya. Meragukan. Lalu 33% tidak lagi aktif dalam gereja. Kadang ke gereja, kadang enggak, kadang males. Makanya sudah. Ibadah itu saudara enggak boleh saudara berkata, ya kalau ada waktu, ya kalau saya enggak repot, ya kalau enggak telat bangun, ya kalau enggak macet, oh ini tadi ada parade, udahlah gereja minggu depan. Nah ini dimulai saudara dari satu kehidupan hati yang enggak komitmen. Lalu mulai dari satu kali, ada 2 kali, ada 3 kali, lama-lama gak ke gereja, gak rasa apa-apa. Loh saya gak ke gereja gak apa-apa bu, buktinya saya tetap percaya Yesus. Nah ini hati-hati, banyak saudara, apalagi dengan adanya live streaming. Ya, saya ingin berbicara juga sama pemirsa live streaming. Live streaming ini bukan pengganti ibadah. Amin. Live streaming ini vitamin. Ya. Atau saudara lagi sakit, atau saudara lagi keluar kota, keluar negeri, saudara mungkin terhalang benar-benar nggak bisa. Atau tambahan, biasa ke gereja sore, saya mau tambah lagi nih. Nah itu, bukan pengganti ibadah. Bapak Ibu Saudara, iblis itu licik sekali. Dia ingin saudara kita benar-benar bukan saja saudara mundur, tapi dia ingin kita keluar dari iman kita. 33%. No longer active in church. 7% no longer consider themselves Christian. 7%-nya udah benar-benar seperti Katy Perry. Aku bukan lagi Kristen. Enggak percaya lagi surga. Enggak percaya lagi neraka. Enggak percaya lagi tua-tua yang ada di tahta itu, enggak percaya lagi. Wah, mengerikan.
Bapak Ibu Saudara, iblis memang memberikan daya tarik yang luar biasa. Ketika Yesus saja dicobai di padang gurun, salah satunya dia berkata, kalau engkau sembah aku satu kali aja, aku akan berikan seluruh kemegahan dunia kepadamu. Kemegahan dunia itu bisa bicara kekayaan, popularitas, kedudukan, kewibawaan, tahta apa aja. Hari ini kalau saudara mau menjadi seorang Kristen yang unshakable, enggak tergoyahkan, mari kita fokus pada berita Injil yang murni. Amin saudara. Tujuan saudara mengikut Kristus bukan supaya kaya, bukan supaya bahagia, bukan supaya berhasil. Itu bonus karena saudara percaya Yesus. Amin. Tapi seandainya saudara udah percaya, sungguh-sungguh saudara masih belum melihat jalan keluar, tetaplah di dalam iman kita kepada Kristus. Tidak tergoyahkan. Saudara, itu sebabnya kenapa coba orang-orang yang ada di balik tirai besi. Orang-orang Kristen China tidak semuanya merdeka. Mereka masih banyak saudara. Yang karena imannya kepada Kristus mereka harus dianiaya. Kalau mereka ditangkap karena pemberitaan Injil, dipukuli, saudara, mereka itu bukan menangis. Mereka senang. Kalau mereka betul-betul bersaksi, mereka itu bersyukur bisa mengalami penderitaan karena Kristus. Bahkan saudara, kalau mereka kemudian sampai harus mengalami satu penganiayaan sampai mati, keluarganya itu bukan sedih loh saudara, betul. Mereka berkata bersyukur. Mereka boleh mati karena Kristus. Saya kemarin ngomong, kenapa coba mereka itu bisa bersyukur? Bukan karena nyukuri suaminya atau istrinya, anaknya mati di dalam penganiayaan karena Injil Kristus. Tapi karena mereka punya pengharapan, mereka yang mati karena nama Kristus akan memerintah bersama Kristus. Amin. Jangan takut saudara kalau satu kali Tuhan izinkan, kalau karena Injil kita harus kehilangan nyawa. Jangan takut. Barang siapa yang sungguh-sungguh saudara sekalian berani menyerahkan nyawanya, dia akan mendapatkan bukan saja hidup yang kekal, tapi dia akan memerintah bersama Kristus. Yang ketiga saudara, mari kita melihat yang terakhir. Tetap menjaga motivasi di dalam menjalankan Injil. Saya melihat itu ditulis di ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Sebaliknya karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Amin saudara. Kalau saudara gereja mau tidak tergoyahkan, tidak menjadi sekutu daripada antikris, ya ini tujuannya harus murni. Orang yang murni itu sama seperti ikan, jalannya saudara menentang arus. Menentang arus itu belum tentu populer, belum tentu pengikutnya banyak, belum tentu mayoritas. Tetapi saudara, tujuan yang murni, Paulus mengatakan, aku mengabarkan Injil bukan menyukakan mencari pujian manusia. Galatia 1 ayat 10, dia juga menuliskan hal yang sama. Bagaimana dia memiliki satu komitmen untuk sungguh-sungguh menyukakan Tuhan. Galatia pasal 1 ayat 10, coba munculkan. Ya. Jadi bagaimana sekarang, adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, aku bukanlah hamba Kristus. Waduh, itu harus digaris bawahi. Ya. Kalau hamba Tuhan tujuannya menyukakan, waduh, ya ada udang di balik batu, menyukakan manusia supaya dapat sesuatu ini. Aku bukan hamba Kristus. Ngeri sekali. Bapak Ibu Saudara sekalian, the unshakable.
Iman yang teguh, yang goyah, motivasi yang murni. Sungguh-sungguh Tuhan mencari pada hari-hari akhir. Kisah Rasul pasal yang keempat, ayatnya yang ke-19. Paulus mengatakan saudara bahwa dia, ini Petrus ya, Kisah Rasul 4 ayat 19. Dia juga boleh betul-betul setelah dipenuhi Roh Kudus, dia boleh memiliki satu tekad yang sangat kuat. Dia nggak takut lagi mati, saudara. Kisah Rasul 4 ayat 19. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silahkan kamu putuskan sendiri. Mana yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Saudara, tetap menjaga motivasi. Dimulai dengan tujuan, goal kita. Amin. Amin, saudara. Bagaimana saudara sebagai jemaat, pengusaha, pedagang, karyawan, anak-anak muda? Dunia penuh dengan intrik-intrik, penuh dengan strategi-strategi. Saudara, hanya untuk keuntungan diri kita. Saudara harus berani berkata, Tuhan, kalau itu jalannya, caranya tidak sesuai, ya aku gak ikut, gak apa-apalah. Tapi kalau kamu gak ikut jalannya, kamu gak sukses. Nah ini saudara, dunia seringkali memakai cara itu. Tetapi hari ini kita melihat bagaimana kita belajar menjalankan motivasi yang benar di dalam menjalankan Injil. Menjaga mulut, tidak bermulut manis, lain di mulut, lain di hati. Ya, orang-orang seperti ini seringkali saudara ada di sekeliling kita. Di dalam perdagangan, waduh mulutnya manis sekali. Apalagi kalau mau pinjam duit, wah manisnya. Setelah pinjam, setelah dapat, wah nggak tahu ya. Setelah dapat barang, wah menjaga mulut. Kita mau belajar saudara, untuk betul-betul menjaga motivasi yang murni. Paulus mengatakan itu, saudara lihat di dalam ayat yang keempat. Kami bicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan menyukakan Allah yang menguji hati. Ayat 5. Kami tidak pernah bermulut manis. Hal itu kamu ketahui. Ya. Setelah menjaga mulut, memelihara hati. Memelihara hati ini gak gampang. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dari situ terpancar kehidupan. Hamba Tuhan, saya juga harus jaga hati. Amin. Saudara-saudara sekalian, karena hati itu di dalam gak ada yang tahu. Banyak kita lebih senang jaga apa? Jaga muka ya kalau perempuan. Yang pria-pria apa? Wah olahraga, jaga penampilan. Saudara jaga apa? Jaga rumah supaya tetap bagus. Jaga pelihara apa? Mobil. Nah ini hati tidak dijaga. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara firman Tuhan memberi kepada kita satu nasihat. Jaga hati. Paulus saudara sekalian seorang yang benar-benar menjadi teladan dalam hidupnya. Di dalam Kisah Rasul pasal 24 ayat 16. Tidak hanya satu kali dia ngomong begini, berkali-kali. Ketika dia diperhadapkan kepada pengadilan-pengadilan di Romawi. Berhadapan dengan imam-imam yang akan menghancurkan hidupnya, menghukum mati dia. Dia berkata apa? Kisah Rasul 24 ayat 16. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Amin. Jaga hati nurani yang murni. Jaga saudara hidup kita ini enggak hanya untuk diri kita sendiri. Yang penting saya menang. Yang penting anak saya nomor 1. Masa bodoh kalau yang lain enggak menang. Salahnya sendiri. Bapak Ibu Saudara. Baru-baru ini di dalam satu pertandingan maraton. Saya akan tutup dengan cerita kisah nyata ini. Kisah ini diceritakan di BBC 24 April 2017, berarti masih baru sekali. Yaitu sudah di dalam pertandingan maraton di London, Inggris. Ada 40.000 pesertanya. Sekarang lagi musim ya, 5 kilometer, 5K. Wah, lari pagi jam 5.
Banyak lu yang ikut. Kemana? Lari pagi. Saingan sama gereja. Ya, keringetan, capek, mau ke gereja, males. Aduh, kadang aneh juga. Loh, kamu gak kelihatan ke gereja? Iya Bu, aku ikut lari. Sorenya ke gereja gak? Udah capek Bu. Waduh. Ya. Saudara, gereja saingannya bukan cuma mall, bioskop, objek wisata, olahraga juga loh. Ya, saya tidak bilang saudara nggak boleh olahraga loh, ya enggak. Tetapi saudara jangan sampai karena fokus satu, yang lain dilupakan. Saudara harus punya prinsip ibadah itu terutama. Amin. Ibadah itu fokus, prioritas. Yang lain saya lakukan juga, tapi tidak mengurangi apalagi menggeser. Amin, saudara. Ya, jadi ini cerita lari maraton yang ikut 40.000 orang. Matthew Rhys, salah satu pesertanya ini, Matthew Rhys. 135 meter sebelum finish, dia melihat seorang pelari namanya David Wyatt. Itu ya, jadi saudara tergeletak di jalur lomba. Saudara, ini perlombaan loh, gimana? Kalau lihat ada yang tergeletak, bodoh banget, aku harus... Udah 135 meter, udah sedikit lagi dia mau menang ini. Tapi apa yang dilakukan oleh Matthew Rhys? Dia berhenti. Dia mengambil keputusan untuk menopang David ini. Keduanya berhasil sampai garis akhir dan mendapat tepukan meriah dari keluarga kerajaan Inggris dan jutaan penonton di seluruh dunia. Saudara-saudara sekalian, mereka bukan juara 1, juara 2, pasti udah terlambat sekali. Tetapi inilah kehidupan dengan hati nurani yang murni. Kita tidak selalu fokusnya harus jadi terbaik, terkaya, terpinter, ter semua. Tetapi kalau dalam hidup ini kita harus menolong orang lain. Biarlah hidup kita juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. 3 hal hari ini membawa kita memiliki kehidupan the unshakable, tidak goyah. Tetap beritakan Injil, saksikan kabar baik ini. Bawa sudah anggota keluarga kita, siapa yang belum percaya Yesus. Orang tua saudara, mertua saudara, anak, pembantu, siapa aja beritakan. Jangan takut. Ada penganiayaan, ada kesesakan, ada kesukaran. Saudara, itu membuat kita juga jadi kuat kalau kita bersaksi. Tetap fokus pada Injil yang murni, jangan kepada berkat. Tetap fokus kepada sumber berkatnya adalah Kristus. Dia adalah fokus pemberitaan Injil, bukan diri kita, bukan kebahagiaan, bukan kesuksesan. Dan tetap menjaga motivasi di dalam menjalankan Injil. 3 hal ini ada dalam hidup kita. Kita akan menjadi orang Kristen yang teguh, berdiri, berlari sampai akhir. Masuk kepada garis finish. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.